Perjanjian baru Matius, Markus, Lukas, Yahya itu bahasa Ibrani. Baru surat kiriman kepada Ibrani itu bahasa Ibrani. Sebab itu jemaat Ibrani. Nah, surat kiriman kepada semua mulai dari Roma apa semua itu bahasa Yunani. Bahasa Yunani. Tapi Matius, Markus, Lukas, Yahya, bahkan Kisah Rasul itu diceritakan oleh Lukas kepada Theophilus dalam bahasa Ibrani, lalu ditulis dalam bahasa Yunani. Oleh sebab itu tulisan kepada Ibrani itu tetap Ibrani. Orang itu apa itu jemaat Kristen dari orang Israel. Suratan Petrus dalam bahasa Ibrani lalu ditulis dalam bahasa Yunani. Cuma yang menulis bahasa Yunani Yohanes dan Paulus. Karena Petrus tidak begitu paham bahasa Yunani, dia tulis suratan Petrus dalam bahasa Ibrani, lalu mereka tulis dalam bahasa bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Itu kanonik daripada Alkitab. Oleh sebab itu kita lihat bahwa dalam doa Bapa Kami itu sangat relevan sekarang ini. Ada pendeta Indonesia yang begitu. Ya, orang PGPI tidak bicara, tidak berdoa doa Bapa Kami. Sedangkan doa Bapa Kami diajarkan Yesus dan itu kita bilang begini. Doa Bapa Kami itu bukan doa yang diucapkan. Doa Bapa Kami adalah sesuatu yang dilakukan. Misalnya begini, dia bilang Abinu Aser Basamayim. Kalau tadi dia bilang Abinu Se Basamayim. Se itu dari kata Aser. Abinu Aser Basamayim. Bapa kami yang ada di surga. Itu menunjukkan bahwa Bapa kita itu adalah pencipta, sumbernya surga. Bapa kita bukan tempat lain di surga. Bapa kami di surga. Kedua, Bapa kita itu adalah bukan cuma pencipta tapi pemelihara. Ketiga, Bapa itu bukan cuma pencipta pemelihara tapi penjamin segala kebutuhan. Keempat, Bapa kita itu bukan cuma tiga ini tapi keempat, dia memberi nafas. Kelima, Bapa kita itu sebagai Bapa, dia memperhatikan kita sebagai anak. Sebabnya Yesus dia mulai dengan Bapa kami yang di surga, bukan tempat lain. Nah, sekarang surga itu ada di kanan kita. Dia bilang kan, Yesus itu tempatnya di tempat ini mulia tidak terhampiri, tapi dia menempati dasar mau pilih hati yang hancur. Terus hati kita ini di saat hati kita rendah, hancur, dia ada di situ. Kita jadi surga. Terus kita semua jadi surga kecil yang berjalan. Karena di sana dia bilang untuk menghidupkan hati yang hancur. Dia hidupkan. Nah, dia kata hidup, dia pakai kain. Menghidupkan itu bukan cuma asal hidup, tapi menghidupkan itu untuk bisa menghidupkan orang lain. Terus tidak menindis orang lain. Ya, banyak orang kalau orang lain salah dia mulai tindis. Kita mengangkat orang lain. Nah, lalu dia bilang dikuduskanlah nama. Nah, ini Yikades Meka. Kalau bahasa Ibrani modern, Yikades Simka. Smeka. Artinya dia dari kata namamu. Dikuduskanlah namamu. Terus kita ini mengkuduskan nama Tuhan. Bahasa Indonesia kita boleh ngomong, tapi dikuduskan namamu itu adalah perbuatan. Di saat kita memberi sesuatu, di saat saya memberi mengembalikan milik Tuhan kepada gembala, itu dikuduskan namamu. Kita seakan berbicara dikuduskan namamu. Di saat Anda membawa makanan di pastori, itu dikuduskan namamu. Di saat kita menyanyi memuji Tuhan, dikuduskan namamu. Di saat Anda menolong orang miskin, dikuduskan namamu. Di saat Anda mengunjungi orang sakit, itu dikuduskan namamu.
Jadi di gereja-gereja PGPI nggak perlu kita ucapkan. Oh iya betul. Nah, di saat Bapak Pendeta menolong Ibu Jana, dikuduskan namanya. Dalam perbuatan kita lihat orang Samaria yang baik hati. Imam liwat dia, karena dia berpikir dia dikuduskan nama sendiri. Dia mau mengkuduskan. Kata kudus artinya mengasingkan. Iya dok? Kados. Menyendirikan. Jadi kita mau menyendirikan tubuh kita karena kita sayang tubuh kita, sehingga imam ini tidak tolong ini orang lewat ya hamba Tuhan begitu kan. Tapi orang Samaria sementara dia periksa, taruh minyak, taruh anggur, kasih minum, dikuduskan. Tadi yang tanya tadi, yang mengkuduskan nama Tuhan ini orang Samaria atau ini imam atau ini seorang Samaria? Kuduskan. Jadi di saat pendeta-pendeta Genis marah ke pendeta-pendeta Pantekosta karena jemaatnya minta dibaptis, itu tidak mengkuduskan nama, tapi pendeta Pantekosta yang menginjil lalu yang bertobat, ya baptis itu orang yang perlu Roh Kudus, dikuduskan nama. Itu juga ya. Kita dalam Makassar, waktu kudus. Yes. Acting kebenaran, mengkuduskan nama Tuhan itu Pak, kita sedang merajut pakaian mempelai. Coba ayat 19 ayat 7-8. Marilah kita bersukaria karena ketika kawin anak domba sudah dekat, dan mempelainya memakai kain kasa putih, kain lena halus yang bilang, kain lena halus itu adalah perbuatan kebenaran. Dalam terjemahan lama, perbuatan kebajikan. Dalam bahasa yang layak, acting kebenaran. Acting kebenaran mengkuduskan nama Tuhan. Acting kebenaran yaitu kita memberi pakaian kepada orang yang tidak ada pakaian. Acting kebenaran. Kita memberi makan kepada orang yang di penjara. Acting kebenaran. Tuhan bilang, waktu aku dalam penjara kamu, waktu aku sakit, waktu aku lapar, itu acting kebenaran untuk kita lakukan. Apakah kepada Tuhan, kepada orang lain? Itu acting. Itu sementara merajut pakaian mempelai. Terus kapan pakaian mempelai dirajut? Saat kita melakukan acting kebenaran. Nah itu dalam doa kami dikuduskan nama. Halo, Jack. Yo, welcome. Mari. Oke, ya. Nah, baru datanglah kerajaan. Jadilah kehendakmu, ya toh. Tabo mal kuteka yohirat sonaka kaaser bersamain kenggang baaretz. Itu Ibrani modern atau Ibrani kuno? Ibrani Kuno. Yang tadi dia bilang itu modern. Oh, modern. Waktu Ibrani kuno ini sangat dihargai. Waktu kita ke Israel, kita bicara ke orang juga mau masuk daerah Israel dari Mesir. Periksa. Bahkan sampai di dalam kita bicara bahasa Ibrani kayak Kodit nah Atrabi Ken anak kira ini Indonesia. Dia pikir orang Indonesia. Kok ini kita terhubungan orang buat lanjut tidak. Sampai di Yerusalem ada pemandu orang Yahudi Yaman, orang Yahudi yang lahir di Yaman, perempuan. Dia 50 tahun lebih nona. 50 tahun lebih nona. Waduh, kita kira dia umur 27 tahun, 54 tahun. Tuh, kita tanya, kenapa nggak begitu? Dia bilang, kalau begitu kita kata orang Yahudi lahir di Indonesia,
Udah enggak, Ronaldo. Dia lain di Yaman, dia bilang, tapi dia ya udah. Ya Pak, kalau kita perjanjian lama, perjanjian baru, bahasa Ibrani. Sebab ada Alkitab perjanjian baru kan tuh bahasa Yunani. Dia bawa, dia kasih. Beliau kaki. Ya. Terus orang hargai kalau kita berbicara kuno. Karena berbicara kuno itu bahasa yang dipakai Bapak di sorga. Ada pakai itu bahasa. Terus ternyata apa? Nah, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak seperti kehendakmu di bumi seperti di sorga. Seperti di sorga. Nah, itu sebenarnya menyatakan bahwa di saat kita bicara itu, kita ini sudah warga negara sorga yang tinggal di bumi. Datanglah kerajaan. Tuhan bilang kerajaan Allah itu bukan dengan tanda-tanda lahiriah, iya toh? Tapi kerajaan Allah between us, di antara kamu. Terus seperti kita ini kerajaan Allah di antara kita. Nah, kalau bicara kerajaan, bicara raja. Terus itu raja di antara kita. Siapanya 2, siapanya 3, ayat 17. Ini ya. Tuhan Allah di antaramu. Ya, siapanya 3 ayat 16 dia bilang begini. Jangan kamu takut, hai Sion. Baru ayat 17 dia dalam bahasa Ibrani, Yahweh Eloheka Bekirbe Gibor Yosia. Terus Tuhan Allahmu ada di antaramu. Dia pakai kilbek. Di antara saya dengan Brusor, di antara Brusor dan Brodiko, dia ada di antaramu. Tapi dia pakai kilbek. Kilbek dalam bahasa Ibrani, kata dasarnya kereo. Kereo bahasa Ibrani pedang. Jadi di antara saya dengan Brodiko pedang. Di antara orang semua pedang. Masih ingat tuh pedang di Taman Eden di Firdaus menjaga. Dan pedang itu dia Tuhan. Kalau Yesus, iya dong. Iya. Untuk apa dia? Kalau kita terlebih di .com. Kita terlebih. Orang yang ada takuran. Semua suka terlebih atau .com. Dan kedua, pedang itu menghubungkan kita orang. Karena pedang itu Tuhan. Pedang untuk menghadapi musuh kita. Tapi Tuhan secara biologis pribadi menyatukan kita. Dan dia adalah roh. Roh menyatukan. Nah itu dia bilang Tabo Malkuteka. Malkuteka kata dasar melek. Melek itu raja. Kalau bahasa Manado, basi. Melek. Nasi amis. Melek. Jadi datanglah kerajaanmu. Ini satu permohonan. Mintalah maka akan diberi. Terus kita mesti minta, akan diberi. Kita mesti minta. Datanglah kerajaan. Dia datang. Dan dia ada di antara kita. Lalu jadilah kehendakmu. Yehi ratsonaka. Dari kata haya. Yehi artinya jadilah. Dari kata dasar haya. Haya artinya jadi. Dari tidak ada menjadi ada. Dari ada menjadi tidak ada. Dia bisa diadakan. Terus dan haya itu adalah dia. Dia itu kuat. Terus jadi Rasulullah. Jadilah kehendak. Jadi kehendak Tuhan jadi. Nah, kehendak ini pernah dilakukan. Pernah Tuhan bilang di Getsemani, bukan kehendakku jadi,
tapi kehendakmu jadi. Yo, lagi bentar. Kehendak ini Sabar, pernah Terjo, juga lagi dikatakan bercerita. Tuhan di mana? Waktu dibaptis. Bukan semua. Ya, shalom. Yohanes 3:21 atau berapa itu? Bukan semua orang yang memanggil aku Tuhan. Matius Matius 7:21 Dia yang 23. melakukan Kehendak Bapa. kehendak Bapa. Nah, itu jadilah kehendakmu. Kehendak ini ada di sini. Kehendak. Terus itu jadi. Yehirat seneka. Jadi itu haya ada di sini. Haya itu dari yehi, haya dari kata ehye. Nah, pernah Tuhan bilang kepada Musa, siapakah namamu? Ehye, Aser, Ehye. Ehye artinya ada, aku ada. Aser yang, aku ada. Ehye, Aser, Ehye. Ehye dari kata haya. Ada menjadi dengan the power of God, kuasa Tuhan. Dari dia beralih ke bara Elohim. Kejadian 1 ayat 1 diulang, Brexit bara Elohim. Dalam bahasa Indonesia pada mulanya Allah menciptakan bara Elohim. Berkata bara artinya menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Tidak ada. Itu bara. Kalau membuat lemari bukan menciptakan. Membuat. Pakai bana. Buat. Nah, bana artinya membuat dari ada bahan baku. Iya. Menjadi itu bana. Kalau cipta dari tidak ada. Cipta. Atau asya. Asya itu membuat. Oleh sebab itu doa Yesus itu sangat penting. Tetapi bukan diucapkan di gereja, tapi dilakukan. Dan itu yang melakukan itu orang PGPI gitu bilang yang melakukan itu orang. Mau cuma bicara. Dan tiap minggu kita bilang Bapak Pendeta membuat dosa bertumpuk-tumpuk pada jemaat. Iya. Kenapa? Tidak mengampuni. Dia nggak pernah mengampuni itu jemaat minum-minum. Dia ucapkan seperti kami tahu mengampuni. Tuhan bilang ngana konti ngana. Dia bilang konti itu dusta. Pandusta. Ngana kok pandusta. Ngana orang bilang sebelah ngana batowo. Tapi tiap minggu. Tapi itu diajarkan oleh Bapak Pendeta. Ketua Sinode. Jangan begitu malah coba gitu. Pendeta-pendeta lebih marah kok pendeta-pendeta Pentakosta. Karena apa? Itu jemaat. Kau mau dibilang pencuri jiwa? Iya dong. Pencuri jiwa. Kan orang dua pernah diurus gitu bilang. Dua pernah diurus. Kau pernah bilang kau sebaptis jadi anggota. Kasih surat baptisan. Tidak apa-apa. Karena orang dua bagaimana? Dicoba pendeta dia akan bilang pancuri. Padahal bukan pancuri, orang curi itu makanan. Ayo. Terus di lehem bukan hutan ayom itu dari berilah kami lehem bukan dari kata hu dan no di sini anakmu itu kami makanan kami secukupnya tiap hari. Padahal itu bukan makanan, kenikmatan tiap hari. Kesehatan itu kenikmatan, sukacita itu kenikmatan, bahagia kenikmatan. Dan kenikmatan Tuhan berikan kami tiap hari secukupnya. Kalau sotalebe orang semua sia-siakan. Terus sebenarnya di doa Bapa kami kan ini diakhiri dengan karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebenarnya itu dari bumi sampai ke surga. Doa Bapa kami menghantar kita dari bumi ke surga. Kalau kita sudah laksanakan itu isi doa Bapa kami menghantar kita ke surga. Kalau pergi di tabernakel itu 7 tingkat iman. Kalau pergi di Petrus itu 2 Petrus
1 ayat 5 sampai 5, 7. 6, 7, 8 Iya. sampai 11. Dia berdiri di situ. Jadi itu doa Bapa kami adalah langkah iman orang percaya dari bumi menuju surga sesuai dengan mimpi Yakub. Dan itu adalah Yesus. Itu adalah Yesus. Dan kita lihat bagus sekali. Dan sebenarnya orang umat ini kalau pendeta-pendeta supaya nggak baku begini, baku sayang, luar biasa. Kalau baku sayang, dalam penipuan, orang aja sampai pendeta disuruh baku sayang, baku dulu, nomor panas. Kita suruh telepon apa ada telepon. Terus untuk baku sayang, kalau baku sayang bukan cuma ini tuh bekerja. Terus memang betul. Sebenarnya apa yang dirintis Robert di sana kemari laksanakan itu. Menguduskan namamu. 2012 mau bos. Nah, kita grup ketua daerah bilang, ketua umum bilang kita begini.